Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang bagi segenap peserta seminar awam, seminar kesehatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Bidan Indonesia yang hari ini disemarakkan dengan seminar Cantik dan Bugar setelah melahirkan, terlaksana atas kerjasama Ikatan Bidan Indonesia Ranting RSUD Sleman dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Selamat bergabung. Baik, acara seminar pagi ini akan kita mulai. Yang pertama nanti akan ada acara pembukaan, kemudian kita nanti akan bersama-sama dengan dua narasumber expert kita, Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetrik ginekologi, dan Ibu Sri Sulistiawati, merupakan bidan senior di RSUD Sleman. Baik, yang pertama mari kita buka acara ini dengan acara pembukaan yang terhormat Direktur RSUD Sleman, yang terhormat Ibu Wakil Direktur RSUD Sleman, Dr. Seni Windiati MKes, beserta jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang telah berkenan memberikan izin kepada kami untuk penyelenggaraan seminar pagi ini. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada dua narasumber kami yang kami hormati, Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetrik ginekologi, dan yang kami hormati pula Ibu Sri Sulistiawati, sarjana terapan kebidanan. Dan juga segenap peserta seminar Kesehatan Cantik dan Bugar setelah melahirkan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk acara yang pertama, nanti kita mohon berkenan Ibu Dr. Gigi Seni Windiati untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua IBI Ranting RSUD Sleman yang akan menyampaikan sambutannya terkait dengan acara kegiatan ini. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dengan doa bersama. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya segenap peserta dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman pemerhati kesehatan dimanapun Anda berada, khususnya peserta Zoom pagi ini. Baik, dengan sikap sempurna berdoa dihantarkan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua IBI Ranting RSUD Sleman. Kepada beliau Ibu Siti Ropingah, sarjana terapan kebidanan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Cahya Purnama MKes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Ketua Pimpinan Daerah IBI Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sutarti SSIT MPH. Ketua Pimpinan Cabang IBI Kabupaten Sleman, Ibu Siti Purwanti SST MM. Ketua Pimpinan Ranting IBI se-Kabupaten Sleman, narasumber seminar kesehatan cantik dan bugar setelah melahirkan, Dr. Laili Hilmawati SPOG, dan Ibu Sri Sulistiawati SST. Yang kami hormati pula para donatur, segenap panitia IBI Ranting RSUD Sleman, dan seluruh peserta seminar kesehatan cantik dan bugar setelah melahirkan dimanapun Anda berada.
Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam salah satu rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Bidan Indonesia, yaitu Seminar Kesehatan Cantik dan Bugar setelah melahirkan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun IBI tahun ini, selain seminar kesehatan, juga ada kegiatan bakti sosial dan anjang sana ke bidan yang purnas tugas. Pada hari ini, tanggal 24 Juni 2021, Hari Ulang Tahun IBI ke-70, di seluruh PMB, klinik bersalin, hari ini memberikan pelayanan gratis, baik ANC, PNC, pelayanan KB, imunisasi, dan juga kesehatan reproduksi. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan seminar kesehatan mengajak masyarakat luas khususnya ibu hamil dan ibu nifas untuk lebih memperhatikan pentingnya perawatan diri dan senam nifas untuk mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan serta mencegah terjadinya komplikasi setelah persalinan. Dengan seminar ini diharapkan masyarakat mengetahui tentang masa nifas dan perubahan fisik pada masa nifas, komplikasi pada masa nifas, perawatan diri, dan senam nifas untuk mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan serta mencegah terjadinya komplikasi setelah persalinan dan gerakan-gerakan senam nifas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Bapak Dr. Cahya Purnama MKes, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Direktur, yang telah mengizinkan dan memberikan fasilitas kepada kami, Ikatan Bidan Indonesia Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, untuk bisa menyelenggarakan kegiatan seminar kesehatan dan juga Hari Ulang Tahun IBI yang ke-70. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama antara Ikatan Bidan Indonesia Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan PKRS Rumah Sakit Umum Sleman. Terima kasih. Kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar, tidak ada halangan apapun. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada para narasumber kami, Ibu Dr. Laili Jelmawati SPOG, dan rekan kami, Ibu Sri Sulistiowati SST. Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia, khususnya anggota Ikatan Bidan Indonesia Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan seminar kesehatan ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan seminar ini, kami mohon kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Ibu Dr. Seni, untuk berkenan memberikan arahan dan sambutan sekaligus berkenan membuka acara ini. Akhir kata, kami atas nama pribadi dan Ketua Ikatan Bidan Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Sleman memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin apabila ada salah dan khilaf dan dalam sambutan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkati kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua IBI Ranting Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Siti Rapingah SST. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Ropingah, Sarjana Terapan Kebidanan yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus laporan. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Dr. Gigi Seni Windiati
sebagai Wakil Direktur RSUD Sleman untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Seminar Kesehatan Cantik dan Bugar setelah melahirkan. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Direktur yang kami hormati, Bapak Ibu segenap jajaran manajemen RSUD Sleman yang kami hormati, juga yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang IBI Kabupaten Sleman, yang kami hormati pula Ibu Ketua Ranting IBI RSUD Sleman. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini memperkenankan kita untuk bertemu dalam forum seminar kali ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tanggal 24 Juni merupakan hari ulang tahun Organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang ke-70. Untuk itu kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat dan terus senantiasa melanjutkan pengabdian dan perjuangan dalam rangka ikut menyehatkan bangsa. Kemudian yang kedua, kami yang mewakili jajaran direksi dan Umum Sleman mengapresiasi atas kegiatan seminar ini. Semoga seminar ini bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tidak bisa dielakkan dan dipungkiri bersama bahwa pada saat akhir-akhir ini pandemi kita belum bisa lepas dari kita, bahkan malah lebih merebak lagi. Untuk itu kami berharap dan senantiasa terus memohon untuk rekan-rekan yang bertugas di dalam pelayanan pasien COVID-19 ini terus semangat, terus menjaga kesehatannya, kemudian juga senantiasa melanjutkan perjuangannya sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Teruskan berjuang, karena ini ibarat kita adalah maju perang. Teman-teman yang ada di garda depan pelayanan ini adalah suatu pasukan yang harus siap melawan pandemi, dalam peperangan melawan pandemi ini. Terus semangat dan semoga senantiasa teman-teman dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Kemudian untuk teman-teman yang baik teman-teman bidan, teman-teman jajaran pelayanan kesehatan yang lain yang terpaksa saat ini harus menjalani isolasi, bahkan menjalani perawatan, semoga segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan nanti segera bisa beraktivitas lagi. Untuk Bapak Ibu peserta seminar ini, kami berharap seminar ini sangat bermanfaat. Monggo kami bersama-sama untuk mengikuti, memahami materi apa yang disampaikan nanti, kemudian juga mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, dan untuk terutama untuk ibu-ibu yang akan maupun yang sedang menjalani fase nifas. Untuk ibu-ibu yang tidak sedang menjalani fase nifas, ilmu ini bisa disampaikan kepada putra-putri, bahkan kepada masyarakat lain di sekitarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari jajaran manajemen dan direktur RSUD Sleman. Ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini seminar cantik dan bugar setelah melahirkan
dengan memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wakil Direktur yang telah memberikan wejangan bagi kami dan juga telah berkenan membuka. Kami berharap bahwa kami nantinya mampu untuk melaksanakan sebagai petugas garda depan untuk senantiasa setia menjalankan pelayanan melawan pandemi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi seminar. Bagaimana seminar ini kita angkat cantik dan bugar setelah melahirkan, tentunya kehamilan dan persalinan sangat melekat pada kita sebagai seorang wanita. Namun kita juga ingin tetap cantik supaya senantiasa menarik. Bahkan untuk yang sudah bukan ibu postpartum saja pun pasti ingin tampil cantik. Maka pada kesempatan hari ini kita akan diskusi bersama, membahas bersama dengan para ahlinya. Dr. Laili Hilmawati nanti akan menyampaikan tentang perubahan-perubahan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang pastinya nanti akan didukung oleh Ibu Sri Sulistiawati, bagaimana clue-cluenya kita supaya kembali tetap bugar dan mungkin bisa slim kembali. Mari kita simak seminar pagi ini. Yang pertama akan disampaikan materi tentang perubahan pada masa persalinan atau masa nifas oleh Dr. Laili Hilmawati. Waktu dan acara ini untuk sepenuhnya kami serahkan kepada moderator kami. Ada Mbak Nisa yang cantik di sana yang siap mendampingi Bapak Ibu selama seminar pada pagi hari ini. Kepada beliau, Mbak Nisa, bidan senior juga di RSUD Sleman, waktu dan tempat sepenuhnya diserahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kris Eni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Gigi Seni Windiati MKes, beserta seluruh jajaran manajemen RSUD Sleman. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah IBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Cabang IBI Cabang Sleman, yang saya hormati Ibu Ketua IBI Ranting RSUD Sleman, dan juga seluruh Ibu Ketua IBI Ranting se-Kabupaten Sleman, dan tentunya rekan-rekan anggota IBI Ranting RSUD Sleman yang saya banggakan, serta seluruh peserta seminar Cantik dan Bugar setelah melahirkan yang berbahagia. Sebelum memulai sesi seminar, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun IBI yang ke-70. Semoga bidan Indonesia selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kesehatan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang cerah ini kita akan mengikuti bersama seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetri ginekologi, yang sangat kompeten dalam bidang kebidanan, dan beliau adalah salah satu dokter spesialis obsgin di RSUD Sleman. Juga narasumber kita yang kedua adalah Ibu Sri Sulistiawati, sarjana terapan kebidanan. Beliau adalah bidan pelaksana senior di RSUD Sleman, yang juga merupakan seorang instruktur senam hamil dan senam nifas di RSUD Sleman. Selanjutnya memasuki sesi pertama untuk materi seminar kali ini, yaitu materi mengenai perubahan-perubahan pada masa hamil, melahirkan, dan juga nifas, yang akan disampaikan oleh Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetri ginekologi. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau.
Nama Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetri ginekologi, tempat tanggal lahir di Kudus tanggal 27 Maret, yang beralamat di Melati, Sleman, Yogyakarta. Dr. Laili menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis obsgin juga di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Beliau adalah seorang dokter spesialis obsgin yang berstatus sebagai PNS di RSUD Sleman dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sudah sangat senior ya. Baik, untuk sesi pertama, Dr. Laili, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi nanti akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit, dokter, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab nanti selama 15 menit. Juga kepada seluruh peserta yang hadir di seminar hari ini, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi Zoom Meeting selama pemaparan berlangsung. Nanti panitia akan menyeleksi atau memilih pertanyaan yang sekiranya sangat terkait dengan materi dan juga mewakili pertanyaan yang lain. Marilah kita ikuti bersama seminar sesi pertama kepada Dr. Laili Hilmawati, spesialis obstetri ginekologi. Disilakan. ICU. Oh, nggih. Nggih. Ngomong pinter-pinter aja kan? Ngomongnya udah pinter-pinter. Terbiasa soalnya. Lumayan ya. Nek saya itu dosen S dokter ya. Dokter sama pakai biasa. Duh, terkendala sinyalku iki katanya. Hari ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IBI yang ke-70. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ya, pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada masa nifas. Ya, seperti kita ketahui bahwa masa nifas itu kadang-kadang memang jarang ya kita sentuh. Jadi sebenarnya masa nifas itu merupakan masa-masa yang sangat penting ya. Selain masa-masa kehamilan ya. Jadi ini adalah rangkaian dari proses kehamilan, kemudian persalinan, dan yang terakhir adalah masa nifas. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang perubahan apa saja sih yang bisa terjadi pada masa-masa nifas. Slide. Ya. Kita tahu semua mungkin bahwa masa nifas itu adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika rahim ini kembali seperti semula sebelum hamil. Jadi karena rahim itu pada masa kehamilan dia akan membesar bahkan bisa sampai dengan berat 1000 kali. Sehingga ini akan dibutuhkan kondisi, bagaimana caranya supaya bisa kembali seperti semula. Ini yang disebut dengan masa nifas. Jadi masa nifas itu, slide yang pertama. Ya. Masa nifas itu jadi dimulai setelah plasenta lahir sampai kondisi seperti semula sebelum hamil. Jadi kurang lebih sekitar 6 sampai 8 minggu ya. Slide selanjutnya. Jadi kalau kita melihat tentang fisiologi dari masa nifas, ini pada saat terjadi masa nifas, itu kontraksi otot rahim itu akan menyebabkan terjadinya involusi atau pengecilan pada rahim. Dan ini berlangsung sekitar 2 sampai 3 hari. Sehingga apa?
kalau masa nifas ini terjadi, ini menimbulkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Mungkin ada rasa mulas gitu ya, terutama pada multipara itu biasanya lebih berat dibandingkan dengan primipara. Jadi adanya kontraksi-kontraksi ini memang disebabkan karena adanya pelepasan dari hormon oksitosin namanya yang ada di bagian pituitari di posterior yang di belakang, di dalam otak kita. Kemudian selama 12 jam itu kontraksi ini akan berlangsung terus, teratur, kuat, dan kemudian terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Intensitas, frekuensi, dan regularitas dari kontraksi rahim itu dia akan mulai menurun setelah 1 hari dari postpartumnya. Dan ini akan mendekati komplit pada setelah 6-8 minggu. Jadi dengan berat organ itu bisa kurang dari 100 gram. Jadi sudah menyusut ke pengecilan ini sudah mulai mendekati ke ukuran yang normal ketika sebelum hamil. Kemudian perubahan fisik apa pada masa nifas? Itu yang pertama adalah kelelahan karena proses melahirkan. Jadi kalau ibu hamil itu kan biasanya lelah ya. Jadi dia lelah karena proses persalinan kadang bisa sampai 24 jam atau kadang bahkan lebih ya. Nah, ini akan menimbulkan rasa yang lelah sehingga si ibu ini pada awal masa nifas akan menyebabkan rasa yang lelah, kemudian denyut jantungnya menjadi meningkat, kemudian ada berkeringat dan sebagainya. Deg-degan ya. Nanti kita bahas. Kemudian rasa kram dan mules di bagian bawah perut akibat penciutan dari rahim. Jadi ini karena ada kontraksi tadi ya, kontraksi hormon oksitosin. Kemudian ada keluarnya sisa-sisa darah dari vagina. Ini yang kita sebut dengan lokia. Jadi ini sisa-sisa plasenta yang lapisan-lapisan itu yang ada di dalam endometrium, kemudian di dalam dinding-dinding rahim itu akan ikut keluar. Itu yang kita sebut dengan lokia. Kemudian pembentukan ASI. Ini juga karena proses pelepasan dari hormon tadi oksitosin dan prolaktin sehingga payudaranya akan membesar. Kemudian ada kesulitan buang air besar, buang air kecil, kemudian ada gangguan dari otot dan ada perlukaan pada jalan lahirnya. Ini karena proses persalinan. Slide. Kemudian tahapan apa saja yang terjadi pada masa nifas? Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu puerperium dini atau masa nifas dini. Ini pemulihan di mana ibu ini diperbolehkan duduk dan berjalan ya. Jadi si ibu ini setelah melahirkan dia boleh duduk dan berjalan. Kemudian kita sebut dengan puerperium intermedial. Jadi masa nifas intermedial itu pemulihan menyeluruh alat genitalia yang lamanya kurang lebih 6-8 minggu. Ini proses yang berlanjut selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah remote puerperium, jadi masa nifas yang lebih panjang lagi. Ini waktu untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan itu ada komplikasi. Ini bisa berminggu-minggu, bulanan, atau bahkan tahunan. Itu. Slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita sebut dengan involusi ya istilahnya atau pengecilan dari organ-organ reproduksi. Jadi perubahan yang merupakan proses kembalinya organ reproduksi dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan sehingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Jadi kita ada pengecilan rahim, penciutan rahim dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ini involusi apa yang terjadi pada organ reproduksi? Ini ada yang pertama itu rahim atau uterus. Ini setelah plasenta lahir, tadi sudah kita jelaskan bahwa rahim itu merupakan alat yang kemudian dia menjadi keras, kontraksi, dan ada retraksi dari otot-ototnya. Kemudian di daerah tempat plasenta, jadi di tempat plasenta menempel itu bekas plasentanya ini banyak mengandung pembuluh darah yang dia akan tersumbat oleh cendalan-cendalan darah. Nah ini akan ikut kemudian mengecil ya. Kemudian luka bekas dari penempelan plasenta ini juga
biasanya kemudian dilepaskan dengan pertumbuhan endometrium baru di bawah permukaan luka. Dan kemudian ikut keluar bersama yang kita sebut dengan lokia tadi. Slide selanjutnya. Kemudian pembuluh darah pada rahim. Ini pada kehamilan, rahim itu mempunyai pembuluh darah yang membesar ya. Ini karena kebutuhan akan oksigen dan nutrisi ya untuk memenuhi nutrisi pada janinnya, sehingga pembuluh darahnya itu membesar. Tetapi setelah persalinan ini harus mengecil kembali ya, karena bayinya sudah lahir, kemudian sudah tidak ada yang disuplai kembali, sehingga arteri ini nanti akan berkontraksi dan mengecil kembali. Kemudian lokia ini pada awal nifas ini seluruh jaringan pelurahan dari seluruh jaringan DC2 ya. Ini akan menyebabkan keluarnya discharge yang disebut dengan lokia. Slide selanjutnya. Ya. Jenis-jenis dari lokia ini ada beberapa ya. Saya kira mungkin kalau yang Ibu Bidan sudah tahu ya, udah tahu semua, udah hafal. Yang pertama itu adalah lokia rubra. Ini berisi darah segar, sisa-sisa dari selaput ketuban, kemudian sel-sel selaput, kemudian vernix, klanugo dan sebagainya. Itu biasanya sekitar keluar kurang lebih 2 hari ya dari pasca persalinan. Kemudian yang kedua kita sebut dengan lokia sanguinolenta, itu pada hari ketiga sampai ke-7 dari pasca persalinan. Itu biasanya berwarna merah agak kekuningan, berisi darah dan lendir. Kemudian yang ketiga adalah lokia serosa, ini berwarna kuning, cairan tidak berubah lagi pada hari ke-7 sampai 14 dari pasca persalinan. Kemudian lokia alba itu cairan berwarna putih, jadi sudah mulai putih, sudah mulai agak bening gitu kan, biasanya setelah 2 minggu. Kemudian kalau yang tidak normal itu ada namanya lokia purulenta. Ini apabila masa nifas itu terjadi infeksi. Jadi infeksi di rahim. Ya, itu biasanya keluar cairannya ada campuran dengan nanah dan kemudian mulai berbau busuk. Ini kita harus hati-hati bahwa ini sesuatu yang tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah lokia stasis. Ini maksudnya lokia itu tidak keluar ya. Ada tahanan jadi tidak bisa keluar. Ini juga tidak normal. Kemudian slide selanjutnya. Ya, perubahan pada rahim ini saat masa nifas itu, jadi setelah lahir ada 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai kemudian 6 dan 8 minggu. Kalau setelah lahir itu biasanya tinggi dari fundus rahim, jadi puncak rahimnya itu setinggi sepusat. Ya, jadi sudah sepusat ketika bayinya lahir, kemudian plasentanya lahir. Beratnya sekitar 1000 gram. Kemudian 1 minggu itu biasanya pertengahan antara pusat dengan tulang panggulnya atau simfisisnya. Ini beratnya sudah menyusut lagi sekitar 500 gram. Kemudian yang 6 minggu itu biasanya sebesar hamil 2 minggu ya, 12 minggu ini maksudnya ya. Jadi itu sekitar lebih kecil lagi, kurang lebih beratnya sekitar 50 gram. Dan kemudian di 8 minggu ini sudah mulai normal kembali dan pada kondisi seperti sebelum hamil. Beratnya sekitar 30 gram. Slide selanjutnya. Ya, kalau kita melihat perubahan rahim pada masa nifas, ini ada hamil yang pertama, hari pertama setelah kehamilan itu setinggi pusat, kemudian hari kedua menyusut lagi 1 jari atau 2 jari di bawah pusat, kemudian hari ketiga, keempat dan seterusnya sampai 6 sampai 8 minggu sehingga tidak teraba kembali. Slide selanjutnya. Ya. Selain pengecilan, ini ada kondisi-kondisi juga yang tidak normal, yang kita sebut dengan
subinvolusi. Subinvolusi ini adalah kondisi kontraksi rahim yang tidak normal. Jadi tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti yang kondisi yang normal. Ini merupakan keadaan menetapnya atau terjadinya retardasi involusi. Jadi involusinya tidak berjalan dengan baik. Ini biasanya ada pemanjangan masa pengeluaran lokia. Jadi biasanya itu ada perdarahannya itu lebih panjang gitu dari yang normal. Kemudian perdarahan rahim yang berlebihan atau irreguler dan terkadang disertai kadang-kadang ada perdarahan yang hebat di antara masa nifas itu. Kadang-kadang tiba-tiba ada perdarahan banyak sehingga si ibu ini bisa menjadi panik. Kemudian kalau kita raba, itu rahimnya itu akan teraba lebih besar dan lebih lunak dibandingkan dengan ukuran yang normal untuk periode nifas yang tertentu. Ini biasanya penyebabnya adalah adanya retensi sisa plasenta. Jadi ada sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Yang ini juga harus kita bersihkan supaya kondisi subinvolusi ini menjadi tertangani. Dan ada infeksi panggul, seperti tadi yang saya sebutkan, ada lokia purulenta tadi ya, yang keluar nanah dan sebagainya, itu ada infeksi. Nah ini menyebabkan terjadinya subinvolusi, jadi pengecilan yang tidak normal. Slide. Ya, kemudian perubahan pada vagina dan vulva, ini pada jalan lahirnya ini dia akan mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan, sehingga pada beberapa hari pertama itu vagina maupun vulva, ini jalan lahirnya tadi itu kendor. Jadi ini yang harus menjadi perhatian ibu-ibu sekalian ya, yang nanti akan dijelaskan bagaimana supaya tidak kendor gitu ya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Sri Sulistiawati ya. Gitu. Jadi setelah 3 minggu ini kemudian bisa berangsur-angsur akan membaik. Gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya nanti itu kita aktivitas apa atau olahraga apa yang kita lakukan sehingga akan lebih mempercepat. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian perubahan pada perineum ini setelah melahirkan itu otot-otot panggul juga akan menjadi kendor. Ini karena adanya regangan oleh tekanan dari kepala bayi. Ya, jadi ketika melahirkan pada saat pembukaan lengkap, kepalanya turun, maka kepala bayi itu akan menekan daerah perineum namanya. Nah, ini akan menyebabkan tegang dan menyebabkan kendor juga. Sehingga hari kelima ini sudah mulai ada tonusnya, sekalipun biasanya lebih kendor. Nah, ini nanti bagaimana tips-tipsnya, nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sri Sulistiawati. Lanjut. Kemudian pada sistem pencernaan, pada waktu 3-4 hari sebelum faal usus kembali normal, ini perlu waktu 3-4 hari ya untuk kembali normal. Kemudian meskipun kadar progesteronnya itu turun setelah melahirkan, namun asupan juga mengalami penurunan karena mungkin ibu masih ada kelelahan, kemudian ada agak stres gitu ya karena persalinan, sehingga gerak tubuh itu berkurang, ususnya juga sering kosong. Nah, selain itu ada rasa sakit di bagian perineum, terutama kalau kita ibu yang melahirkan itu dilakukan penjahitan. Nah, ini biasanya ada rasa nyeri, kemudian takut untuk buang air besar, buang air kecil ya. Jadi sehingga menghalangi keinginan dari si ibu ini untuk buang air besar. Slide. Kemudian ada perubahan pada muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini maksudnya otot ya dan tulang-tulang. Ini
pada masa nifas itu juga beradaptasi ini akan membantu relaksasi dan hipermobilitas sendi dan perubahan pusat gravitasi ibu akibat pembesaran rahim. Jadi adaptasi apa yang perlu kita lakukan? Nah, nanti itu kita harus melakukan aktivitas fisik yang pada masa nifas itu. Kemudian stabilisasinya juga sendi-sendi itu akan membaik setelah 6-8 minggu. Ya. Jadi termasuk olahraga atau aktivitas fisik atau olahraga atau exercise itu akan memperbaiki kondisi dari ini otot maupun sendi setelah melahirkan. Slide. Kemudian perubahan pada hormon, ini ada hormon estrogen karena setelah melahirkan itu akan turun, estrogen, progesteron itu akan turun juga ya. Slide. Kemudian kardiovaskuler, ini pada sistem jantung dan pembuluh darah, ini juga sama pada saat kehamilan itu dibutuhkan suplai pembuluh darah yang besar sehingga volume darahnya akan lebih tinggi pada kehamilan. Sehingga pada masa nifas ini akan berusaha untuk kembali seperti semula. Hingga jantung, pembuluh darah itu akan berusaha untuk kembali ke keadaan seperti semula ketika sebelum hamil. Gitu. Ini kadar estrogennya juga akan mengalami penurunan ya, walaupun dia masih tetap tinggi kalau dibandingkan dengan pada saat normal. Jadi berangsur-angsur akan turun juga, kemudian sel darah merah, hemoglobin ini juga akan mulai kembali normal. Kemudian untuk pembekuan darah ini juga harus dicegah karena ini berisiko terjadinya trombus ya atau penyumbatan sehingga perlu penanganan yang cermat pada saat masa nifas. Salah satunya dengan berolahraga. Slide. Ya. Kalau kita lihat tanda-tanda vital ini pada saat penemuan yang normal ini harusnya kan tekanan darahnya kurang dari 140/90 atau mungkin bisa naik dari tingkat di saat persalinan. 1-3 hari postpartum ini. Biasanya itu masih tinggi ya, karena mungkin ada rasa deg-degan sehingga denyut jantungnya menjadi naik. Kemudian suhu tubuh ini juga normalnya harus kurang dari 38, denyut nadinya juga normal 60-100. Tetapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang abnormal pada saat nifas, kita harus curiga, harus hati-hati. Jangan-jangan ada kelainan pada masa nifas. Ada tekanan darah lebih dari 140/90, ini harus hati-hati. Jangan-jangan ini ada hipertensi. Kemudian ada suhu lebih dari 38 derajat Celcius misalnya. Nah ini juga kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini ada suatu infeksi. Kemudian kalau ada denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, ini juga kita harus hati-hati. Ini kondisi yang tidak normal. Jangan-jangan ini ada suatu perdarahan postpartum, jadi perdarahan saat setelah melahirkan, perdarahan pada masa nifas. Kita harus mencari penyebabnya. Nah, ini harus kita cari. Slide selanjutnya. Ya, kalau kunjungan pada masa nifas ini ada 6 hari, kemudian 2 minggu dan 6 minggu ya setelah persalinan. Kalau pada saat 6 hari ini kita harus melihat bagaimana involusi dari rahim itu, ada perdarahan normal atau tidak ya. Kemudian ada demam, tanda-tanda infeksi atau tidak. Kemudian bagaimana kecukupan nutrisi ibunya, menyusuinya bagaimana, sudah betul atau belum ya, posisi menyusuinya dan sebagainya. Apakah perlu kita konseling atau tidak? Nah, ini harus kita lihat pada saat 6 hari setelah persalinan, jadi kurang lebih 1 minggu. Kita evaluasi. Kemudian 2 minggu itu biasanya involusinya sudah baik, kemudian harusnya rahim sudah mulai normal kembali dan sudah tidak teraba. Kemudian 6 minggu ini kita evaluasi kembali dan lebih kita konseling untuk KB ya, bagaimana
apa yang diinginkan oleh si ibu ini tentang KB. Konselingnya bagaimana, pilihan KB-nya apa. Nah, ini pada saat kunjungan yang terakhir. Slide. Kemudian bagaimana olahraga pada masa nifasnya? Olahraga pada masa nifas itu sangat penting ya untuk mengembalikan kondisi ke keadaan seperti sebelum hamil gitu. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak ya. Jadi bisa meningkatkan stamina tubuh, kemudian akan menjaga kondisi kardiorespirasinya atau kondisi jantungnya, parunya untuk tetap sehat. Kemudian mempercepat pemulihan ya kondisi postpartumnya. Jadi mempercepat pemulihan fisiknya supaya tetap fit, tetap sehat gitu ya. Dan ini akan mempercepat penurunan berat badan. Ya, ini terutama pada ibu-ibu yang pada saat kehamilan itu berat badannya naik secara drastis ya. Jadi kondisi olahraga pasca persalinan pada saat nifas itu bisa mempercepat penurunan berat badan sehingga akan mengurangi komplikasi-komplikasi pada saat setelah persalinan. Kemudian bagi ibu yang berat badannya sudah ideal, olahraga ini akan tetap menjaga berat badannya supaya tetap ideal. Kemudian mencegah terjadinya ansietas, depresi ya pada saat persalinan, depresi postpartum, jadi kecemasan, kemudian depresi. Nah ini kalau dengan olahraga bisa kita hindari. Kemudian akan meningkatkan mood atau suasana hati dan kesehatan jiwa si ibu itu. Jadi banyak ya keuntungan atau manfaatnya dari olahraga. Slide. Olahraga apa yang direkomendasikan pada saat masa nifas? Itu yang pertama bisa aerobik ya, bisa lari, jalan, lari, senam dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah senam otot panggul, karena tadi otot-otot perineum dan vulva dan sebagainya itu kendor, sehingga kita bisa melakukan senam otot panggul. Seperti apa senam ini nanti mungkin akan lebih dijelaskan secara detail ya pada sesi selanjutnya. Kita biasanya menyebutnya dengan Kegel exercise gitu. Jadi senam Kegel. Jadi kita berusaha untuk mengerutkan otot-otot dasar panggul seperti pada saat kita menahan buang air kecil. Kemudian olahraga untuk memperkuat otot. Jadi memperkuat otot-otot tangan, kaki gitu ya. Jadi itu dengan supaya tujuannya untuk memperkuat. Kemudian yang selanjutnya ini untuk peregangan otot, stretching. Jadi stretching itu meregangkan otot-otot gitu. Saya kira ini nanti juga akan dijelaskan tekniknya bagaimana. Kemudian yang terakhir berjalan atau walking ya. Ini juga sangat penting untuk ibu pada masa nifas. Slide. Ya, frekuensi berapa sih olahraga yang dianjurkan? Ini menurut WHO, aktivitas fisik itu bisa kita lakukan sekitar 150 menit selama 1 minggu. Untuk aktivitas fisik yang sedang, yang tadi sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi 150 menit ini. Jadi olahraga untuk memperkuat otot dapat dikerjakan 2 hari atau lebih dalam 1 minggu. Jadi minimal itu 1 minggu itu kalau untuk olahraga kita kerjakan 2 hari dalam 1 minggu itu. Ya. Slide. Jadi kalau kesimpulan dari pembicaraan kita pagi ini adalah masa nifas itu merupakan masa kembalinya organ reproduksi dan organ lain untuk kembali seperti keadaan sebelum hamil. Lamanya sekitar 6 sampai 8 minggu dan perubahan masa nifas itu meliputi perubahan pada organ reproduksi, pencernaan, muskuloskeletal, endokrin atau hormon, dan kardiovaskuler, jantung maupun pembuluh darah. Dan olahraga ini sangat dianjurkan selama masa nifas
dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan, menurunkan berat badan, meningkatkan stamina, serta mencegah ansietas atau depresi postpartum. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Laili Hilmawati, spesialis OBGYN yang sudah memberikan materinya tentang perubahan pada masa nifas. Wow, sangat banyak sekali ya dok, ternyata perubahan dari proses kehamilan sampai dengan persalinan dan juga masa nifas. Pantas saja mungkin bagi ibu-ibu nifas banyak sekali ini ya, hal yang terjadi berbeda dari sebelum dia mengalami kehamilan. Baik dokter, di sini saya ingin membuka kesempatan kepada para partisipan. Seluruh peserta silahkan yang ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Laili Hilmawati untuk sesi pertama. Silahkan jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung raise hand agar kami unmute. Satu pertanyaan secara live silahkan. Mbak Sinta Maharani ya. Untuk Mbak Sinta Maharani bisa minta tolong di unmute Mbak operator ya. Iya silahkan Mbak Sinta Maharani. Monitor apakah sudah bisa suaranya masuk Mbak Sinta? Silahkan di unmute. Sudah. Sudah tuh? Iya silahkan Mbak. Sudah, Mbak. Assalamualaikum Dr. Laili, selamat pagi. Saya Sinta. Dan saya mau menanyakan, sebaiknya amannya untuk latihan kebugaran setelah melahirkan itu setelah berapa hari nggih dokter nggih? Amannya setelah berapa hari melahirkan nggih? Iya. Jadi kalau aktivitas fisik itu untuk kayak seperti Kegel exercise misalnya, itu bisa kita lakukan segera setelah persalinan, tidak masalah gitu. Tetapi kalau untuk olahraga fisik, biasanya kalau dalam 24 jam ini kan dia masih seperti yang tadi saya sebutkan, dia ada kondisi kelelahan, ya denyut nadi yang tinggi, masih ada cemas dan sebagainya. Nah ini nanti akan apa? Biasanya dalam 24 jam ini jangan dulu ya, jangan dulu, kemudian kita lakukan pemulihan dulu dalam 24 jam. Nah, setelah itu baru boleh dilakukan. Tidak masalah. Karena pernah saya menjumpai itu, pasien itu hari ke-20 kan defisiensi perineum jahitan. Itu sebaiknya kalau aman enggak dok, kalau untuk setelah itu berarti harus disembuhkan dulu ya dok defisiensinya ya? Karena pernah saya menjumpai hari ke-20 itu ibu nifas masih defisiensi jalan lahir itu dok, jahitan perineum. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada defisiensi mungkin bisa kita, kalau untuk Kegel tidak masalah, Mbak. Tapi kalau misalnya untuk latihan fisik yang berat, ya mungkin bolehlah itu bisa dihindari ya, tidak ada masalah gitu. Tetapi kalau misalnya selama si ibu ini masih bisa beraktivitas, misalnya berjalan, ya senam, tidak masalah, saya kira. Asalkan si ibu ini kondisinya baik ya, jadi secara tanda vital sign-nya baik, saya kira tidak ada masalah. Kalau misalnya melakukan exercise yang ringan, gitu. Mungkin itu ya Mbak Sinta. Bagaimana Mbak Sinta Maharani, sudah terjawab pertanyaannya? Ya Mbak, sudah Mbak. Oh ya, terima kasih kepada Dokter Laili. Mbak Sinta. Ya. Jadi memang itu ya dok, pasien-pasien meskipun ada nyeri, ada luka jahitan, itu pun seandainya dia dari awal sudah melakukan aktivitas fisik seperti senam nifas, mungkin kan nanti ada step-stepnya ya, dari hari pertama, kemudian dilanjutkan hari berikutnya. Justru kalau memulai mobilisasi seperti itu nanti akan mengurangi terjadinya komplikasi-komplikasi yang dikhawatirkan terjadi ya dok ya. Betul. Jadi yang sudah saya sebutkan tentang manfaat olahraga ya, salah satunya kan dia akan meningkatkan imunitas tubuh juga ya.
meningkatkan stamina, meningkatkan imunitas tubuh. Sehingga kalau misalnya dia lakukan sedini mungkin, insya Allah nanti malah bisa mempercepat pemulihan gitu. Tapi kalau dari sisi medis ya, memang kita harus memperhatikan tentang kondisi vital dari si ibu itu. Apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia itu secara kondisi ada demam, kemudian ada tanda-tanda vital yang tidak normal, ya itu yang tidak boleh ya. Jadi yang tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat atau olahraga yang berat. Gitu. Saya kira mungkin itu. Iya ya, terima kasih Dokter Laili. Di kolom chat sudah ada pertanyaan juga yang masuk, Dok. Saya izin untuk membacakan. Yang pertama ini dari Ibu Kris. Nah, ini pertanyaan yang mungkin cukup banyak ya ibu-ibu melahirkan apalagi di Jawa ya. Apakah stagen itu boleh dipakai, Dok, pada masa nifas? Nah, itu bagaimana, Dok? Karena kalau di orang Jawa kan biar perutnya kecil katanya, biar langsing. Nah, itu bagaimana, Dok? Kalau menurut dari sisi medisnya, monggo dokter. Iya, ya boleh-boleh aja. Kalau justru malah stagen itu sebenarnya bagus. Cuman mungkin kalau dari sisi simpel ya. Simpelnya mungkin tidak simpel ya kalau stagennya, karena harus muter-muter gitu ya sampai bermeter-meter, sampai beberapa meter begitu ya. Jadi saya kira kalau dari sisi boleh ya silahkan, monggo, mau pakai korset, kemudian pakai stagen atau pakai gurita ya. Yang penting itu adalah kenceng ya istilahnya ya, gitu supaya selain untuk latihan mobilisasi ya, dan karena butuh mobilisasi ya pada ibu itu, selain itu dia juga bisa membantu mempercepat involusi. Ya. Begitu saya kira. Iya, terima kasih. Berarti mungkin di sini ditekankan boleh memakai, tapi kita tetap mobilisasi, kemudian juga jangan terlalu sesek mungkin ya, Dok. Nanti kalau justru bikin berjamur atau tumbuh kembang bakteri gitu ya, Dok ya. Iya. Apalagi stagennya nggak pernah ganti ya, Dok. Iya. Jadi tetap kita harus memperhatikan kebersihan ya. Kebersihan nomor 1 ya. Iya, ya, Dok. Iya, jadi tetap kita ganti setiap hari ya. Kemudian kalau kena darah juga harus kita ganti ya. Itu juga sangat penting. Jangan kalau misalnya kemudian kita pakai tetapi tidak pernah diganti, akhirnya berjamur, terjadi infeksi. Nah, ini nanti malah akan timbul komplikasi ya pada saat masa nifas yang seharusnya mungkin tidak terjadi, malah kemudian timbul komplikasi akibat pemakaian stagen yang tidak bersih. Ya, saya kira mungkin itu. Ya, terima kasih Dokter Laili. Banyak sekali ini, lumayan pertanyaan di kolom chat, tapi saya pilih yang kira-kira mewakili suara hati ibu-ibu semua ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ria Suryani ya. Cukup 2 lagi ya, Dok, karena waktunya tinggal 5 menit. Yang pertama dari Ibu Ria Suryani ini tentang diet, Dok. Nah, apakah diet pada masa nifas itu aman dilakukan? Karena kan tentunya berat badannya naiknya banyak ya, Dok. Itu bagaimana, Dokter? Iya, jadi begini, sebenarnya kebutuhan pada masa nifas itu lebih tinggi daripada saat hamil atau malah justru saat tidak hamil. Jadi kalau untuk kalorinya itu bisa sampai 2.300, antara 2.300 sampai 2.500. Jadi sebenarnya kalori yang dibutuhkan itu lebih tinggi karena si ibu ini kan menyusui ya. Jadi menyusui bayinya, kemudian dibutuhkan energi kalori yang lebih tinggi, dibutuhkan nutrisi yang lebih tinggi, sehingga memang kalau secara kebutuhan kalori lebih tinggi. Tetapi pada saat kalau misalnya si ibu ini mau diet, yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan apa sih yang dimakan gitu ya, supaya tidak menyebabkan kegemukan gitu. Ya, kita tahu semua makanan yang menyebabkan kegemukan adalah salah satunya adalah lemak ya, lemak, kemudian karbohidrat, ini juga bisa menyebabkan kegemukan.
Sehingga kita bisa melakukan pemilihan jenis makanan. Ya, jenis makanan. Jadi kurangi lemak, tetapi perbanyak protein, perbanyak vitamin, mineral ya yang berserat seperti buah, sayur gitu. Jadi ini akan harus kita tambah gitu supaya kalorinya tetap tercukupi, tetapi si ibu ini tidak menjadi gemuk gitu. Selain itu juga olahraga ya. Tentunya olahraga harus kita lakukan supaya terjadi pemulihan yang lebih cepat kondisi sebelumnya. Saya kira mungkin itu. Ya, terima kasih Dok. Jadi kuncinya supaya berat badan kembali bukan hanya dengan diet ya Dok ya, tapi harus ada aktivitas fisik dan dietnya bukan sekedar mengurangi porsi, tapi justru mengubah komposisi mungkin ya Dok ya. Ya, komposisi makanan yang dimakan dan jenis makanan yang dimakan. Ya, terima kasih Dok. Ada satu lagi Dok dari Ibu Fitri Orbayanti ini. Bagaimana cara mengatasi keluhan kurangnya sensasi rasa saat dicubit daerah perut? Itu tidak sakit Dok pada ibu yang habis melahirkan dengan operasi sesar. Gimana itu Dok? Apa ada efek anestesi atau gimana ya Dok ya? Monggo dokter. Oh iya. Ya, jadi kalau berkurangnya sensasi pada saat sesar itu bisa jadi karena ada efek anestesi pada saat sesar. Ya, kan kita pada saat dilakukan operasi seksio sesaria itu kita lakukan anestesi ya. Jadi separuh ke bawah ya namanya anestesi spinal. Ya, ini dari mulai pusat ke bawah itu sensasinya memang dibuat tidak terasa ya. Nah ini nanti akan berangsur-angsur menjadi membaik. Jadi saya kira mungkin itu tidak masalah. Ini nanti setelah 24 jam insya Allah nanti sudah membaik. Kemudian yang kedua, pada saat sesar itu kadang-kadang memang ada kita memotong saraf ya, mungkin secara tidak sengaja gitu ya, ada saraf-saraf di otot-otot perut itu yang terpotong atau tersenggol misalnya begitu, sehingga ini akan menyebabkan kurangnya mati rasa. Tetapi ini tidak masalah, nanti akan terbentuk ada pembentukan saraf-saraf baru. Nah ini memang butuh waktu, jadi insya Allah tidak masalah. Ya, terima kasih Dok, karena memang di pertanyaan Bu Fitri ini tidak jelas ininya ya untuk hari keberapa seperti itu ya, apa setelah sesar berapa lama. Iya, betul. Jadi memang ada karena kita saat operasi membuka perut atau melukai sehingga mungkin ada saraf-saraf yang kepotong ya Dok. Ya, tapi betul. Bukan saraf yang pusat mungkin ya, jadi tidak begitu berefek buruk terhadap kesehatan gitu ya Dok. Iya, karena otot saraf ini nanti bisa regenerasi, jadi tidak masalah. Terima kasih dokter. Sudah 3 pertanyaan. Tadi dari Ibu Sinta Maharani secara live, kemudian dilanjutkan pertanyaan melalui chat. Tadi ada dari Ibu Kres, Ibu Ria, dan juga Ibu Fitri. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti mungkin bisa kita kumpulkan dan akan disampaikan pada acara atau kegiatan seminar selanjutnya. Gitu ya dokter ya. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Laili Hilmawati yang sudah menyampaikan materinya, tentunya dengan sangat jelas dan menambah banyak sekali wawasan bagi kita semua, terutama bagaimana menjalani masa nifas itu ya dengan banyak-banyak perubahan dalam tubuh. Khususnya bagi mitra sehat semua yang sedang menjalani proses kehamilan dan juga masa nifas, ini sangat bermanfaat ya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau Dr. Laili Hilmawati. Baik, selanjutnya memasuki sesi materi yang kedua, yaitu tentang senam nifas untuk menjaga kesehatan ibu setelah melahirkan. Sebelum sesi 2 ini nanti dimulai, mungkin di kolom chat nanti akan dituliskan untuk link presensi kehadiran pada hari ini. Saya mohon operator bisa menge-share kepada seluruh peserta. Untuk materi kedua ini tentunya seperti yang kita tahu bahwa proses kehamilan, persalinan, meninggalkan rasa lelah yang sangat ya bagi ibu-ibu bersalin, dan juga meninggalkan rasa nyeri karena ada luka, baik itu luka operasi
ataupun luka melalui persalinan normal. Nah, bagaimana untuk melakukan senam nifas dengan kondisi ibu yang masih nyeri dan lelah tersebut? Nah, ini pasti akan ada step-step atau ada clue-nya yang akan disampaikan oleh pakar senam nifas di RSUD Sleman, yaitu Ibu Sri Sulistiawati. Mari kita simak bersama pemaparan oleh beliau, Ibu Sri Sulistiawati. Namun sebelumnya, izinkanlah saya membacakan kurikulum singkat beliau. Nama Ibu Sri Sulistiawati, Sarjana Terapan Kebidanan, lahir di Sleman pada tanggal 31 Maret, beralamat di Tempel, Sleman. Pendidikan bidan beliau di Poltekkes Madura pada tahun 1995. Wah, sudah sangat senior ya teman-teman ya. Kemudian melanjutkan D3 Kebidanan di Poltekkes Yogyakarta tahun 2003. Meluluskan pendidikan D4 Kebidanan di Unisa Yogyakarta, kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan profesi bidan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Ternyata narasumber kita yang satu ini tidak berhenti belajar ya, ibu-ibu ya. Kemudian selanjutnya beliau menamatkan pelatihan instruktur senam hamil dan senam nifas dini di Rumah Sakit Karolus pada tahun 2007 dan menjadi instruktur prenatal yoga. Sudah lulus pelatihan pada tahun 2017. Untuk pengalaman pekerja beliau sebagai bidan pelaksana di RSUD Sleman mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang. Untuk Ibu Sri Sulistiawati nanti, pemaparan materi juga sama akan dilakukan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi selama kurang lebih 15 menit. Dan kepada seluruh peserta yang hadir, silahkan bisa nanti menuliskan melalui kolom chat selama pemaparan berlangsung. Monggo kepada Ibu Sri Sulistiawati, disilahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Saya sapa ibu-ibunya dulu ya. Selamat siang ibu-ibu. Ini sepertinya lebih banyak ibu-ibu bidan ya. Kemarin kita mengharapkan ada ibu-ibu kader, ibu-ibu ini ya Mbak Nisa ya. Ternyata malah ibu-ibu bidan ini yang tertarik untuk mengikuti seminar ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ralat dulu ya, bukan pakar ya Mbak Nisa ya. Cuma saya juga ini kita ibu-ibu bidan di sini saya yakin ini juga expert ini dalam memberikan senam pada ibu hamil maupun ibu nifas. Next. Ini ya, ini tadi sudah disampaikan sama Mbak Nisa. Saya juga belajar untuk memberikan senam nifas pada ibu hamil senam nifas pada ibu nifas, maaf ya. Ini pertama saya mengikuti pelatihan yaitu senam hamil dan nifas dini di Rumah Sakit Karolus Jakarta. Next. Nah, berikutnya karena saya merasa masih kurang ya, saya itu mengikuti soft prenatal yoga. Sebenarnya ibu-ibu ya, ibu bidan semuanya, kita tekankan pada pasien-pasien kita, sebenarnya kesuksesan atau keberhasilan dari senam nifas itu akan lebih didukung kalau sebelumnya kita melakukan senam hamil. Jadi senam nifas nanti hasilnya tidak akan, hasil yang kita tuju atau target yang kita inginkan itu tidak akan terlalu lama kalau sebelumnya kita melaksanakan senam hamil. Next. Ini tadi sudah disampaikan sama Ibu Dr. Laili ya, pengertian-pengertian nifas itu apa. Nifas itu yang darah yang keluar dari jalan lahir atau setelah melahirkan atau yang disebut lopea. Mungkin di sini ada ibu-ibu tidak. Halo, maaf ya. Mungkin di sini peserta seminar ini tidak semuanya bidan. Jadi tadi yang dikatakan lopea itu ini darah nifas di sini ya. Kemudian masa nifas tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Dr. Laili. Masa nifas dimulai sejak plasenta lahir atau ari-ari lahir Bu ya, sampai dengan 6 minggu atau 42 hari merupakan waktu yang diperlukan untuk kandungan atau alat-alat kandungan untuk kembali ke
keadaan normal. Kenapa saya bahas ini juga di sini? Karena ini nanti akan nyambung dengan senam nifas ya. Gunanya apa sih? Nah, itu ya. Monggo, next. Next. Nah, ini Ibu rahim. Ini ya, perubahan fisiologi apa pada Ibu nifas? Tadi kalau Bu Dr. Leli juga sudah menyampaikan ya, kalau perubahan-perubahan fisiologi apa yang terjadi pada nifas. Sekarang saya membahas karena tujuan apa dari senam nifas itu sendiri, kita akan mengolah si rahim ini. Kenapa si rahim? Ya, rahim itu nanti akan kembali kepada posisi atau kembali ke ukuran normal sama sebelum melahirkan. Rahim yang tadinya kecil, dia akan membesar seiring dengan besarnya kehamilan. Nah, setelah bayi lahir, rahim itu untuk ibu-ibu nifas, kalau ibu-ibu bidan saya yakin sudah tahu ya, rahim itu dia nanti akan kembali ke posisi begitu lahir itu nanti biasanya ibu-ibu diajari sama ibu bidan ya, besarnya rahim itu dia nanti akan setinggi pusat. Nah, dia akan menjadi sasaran kita, dia akan menjadi sasaran senam nifas kita, bagaimana supaya si rahim ini bisa cepat untuk bisa kembali ke posisi sebelum lahir, yaitu mengecil dan sudah tidak akan bisa teraba nanti pada beberapa hari sesudah melahirkan. Kemudian untuk lokea tadi juga salah satunya sudah disinggung sama Dr. Leli ya. Lokea pada rubra pada hari ke-0 sampai ke-4 dia akan masih berwarna merah. Nah ini sebenarnya saya tuh kemarin coba kalau boleh usul judul ya, itu di situ selain bugar dan cantik, karena kita sasarannya awam atau sasarannya ke ibu nifas, itu di situ ada bugar, cantik, dan cerdas setelah melahirkan. Cerdas di sini apa? Cerdas di sini maksudnya ibu nifas jangan sampai setelah melahirkan ya sudah saya akan ngalir begitu saja tanpa tahu apa sih yang terjadi pada saya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa lokea rubra itu hanya terjadi sampai 4 hari. Kalau dia lebih dari 4 hari kok masih berwarna merah, nanti ibu-ibu nifas harus care dengan dirinya. Ini ada apa? Kok lokea saya atau darah nifas saya masih berwarna merah ya? Nah, itu ada apa sebenarnya? Kemudian di situ ada sanguineta, serosa, alba, dan seterusnya tadi sudah disampaikan dengan Bu Dr. Laili ya. Next. Nah, ini vagina dan perineum. Ini kita santai ya Ibu-ibu ya. Kalau dalam kebidanan itu enggak ada istilah saru ya. Kalau dalam kebidanan. Nah, vagina itu sama perineum nanti akan menjadi sasaran kita dalam senam nifas. Karena apa? Vagina nanti dia akan mengendur sampai dengan mulai dari proses persalinan, vagina itu dia akan mengendur dan nanti akan kembali setelah 3 minggu, lama sekali ya. Kemudian perineum itu saya yakin kalau ibu bidan sudah tahu ya, kalau di sini ada ibu-ibu selain bidan, perineum itu letaknya di antara lubang vagina sampai dengan lubang anus. Nah di situ ada perineum ibu-ibu ya. Itu sama Bu, nanti perineum itu dia akan kendor dan dia akan kembali ke posisi sebelum hamil. Nah itu nanti akan kita bantu juga pada senam nifas ini. Next. Nah sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Nah nanti Ibu biasanya ditanya, ibu-ibu nanti biasanya ditanya sama ibu bidan ini, dalam 24 jam itu Ibu sudah BAP belum? Ibu sudah BAK belum? Ibu sudah pipis belum? Ibu sudah buang air besar atau belum? Nah itu nanti akan ditanya. Karena apa? Dalam proses persalinan gangguan-gangguan atau ya bisa dibilang gangguannya itu nanti akan terjadi pada
saluran pencernaan dan saluran perkemihan, di mana selama hamil itu, apalagi untuk ibu-ibu yang sama sekali tidak melakukan senam hamil atau aktivitasnya minim sekali ya, nanti biasanya akan terjadi ini konstipasi atau susah buang air besar. Kemudian pada sistem perkemihan juga karena ada tekanan-tekanan selama proses persalinan. Next. Nah, untuk denyut nadi ini ibu-ibu bisa niteni ya, bisa niteni. Denyut nadi itu yang normal orang dewasa itu 60 sampai 80. Cuma memang denyut nadi dia akan sedikit meningkat karena proses persalinan. Jadi persalinan itu ibu-ibu itu seperti kita berolahraga. Jadi dia akan meningkatkan suhu tubuh, dia akan meningkatkan denyut nadi sama seperti kalau kita olahraga, nggih. Kemudian tekanan darah itu biasanya tidak akan berubah banyak. Cuma kalau ibu-ibu tekanan darahnya kemarin saya persalinan tuh darah saya nggak apa-apa tekanan darah saya. Tapi kok tiba-tiba setelah persalinan kenapa ya tekanan darah saya tinggi? Nah itu ibu-ibu yang tadi saya katakan ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang care dengan badannya akan diteni, oh ya pasti ada sesuatu ini, kenapa tekanan darah saya meningkat. Next. Untuk pernafasan, sama ya, pernafasan itu seiring dengan suhu badan tadi ya, seiring dengan tadi juga dia juga akan sedikit meningkat. Next. Next. Nah, ini ibu-ibu ya, kita mulai ya. Pengertian dari senam itu sendiri apa? Senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedang senam nifas itu latihan gerak yang dilakukan secepat mungkin. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Sinta ya, Mbak Sinta tadi ada pertanyaan kapan sih boleh dilakukan senam nifas? Kalau dari kami ini terlepas sebenarnya tetap kita ada konsultasi dengan dokter obgyn ya. Di sini untuk pasien-pasien yang dia dalam keadaan normal itu 24 jam pertama ibu sudah siap itu sudah bisa kita lakukan senam nifas. Ya, supaya otot-otot yang mengalami peregangan itu segera kembali ke keadaan normal. Next. Nah, tujuannya di sini tujuan itu atau targetnya ya itu pertama membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu. Kemudian mempercepat proses involusi. Tadi sudah dikatakan sama Dokter Leling ya. Kemudian membantu memulihkan kekuatan otot dan kekencangan otot-otot rahim. Berikutnya, merelaksasi otot penunjang proses persalinan dan kehamilan, kemudian memperlancar keluarnya lokea, tadi itu ya. Tadi ada disampaikan sama Dr. Leli bahwa ada lokeastasis ya, lokeastasis ya. Jadi gangguan pada pengeluaran lokea. Nah, dengan senam senam nifas ini nanti kita akan mencegah supaya lokeastasis itu tidak terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu meminimalisir terjadinya komplikasi. Nah, seperti selang ya Ibu-ibu ya, kalau kita banyak bergerak itu seperti selang. Jadi selang itu kalau airnya dia pelan, itu cenderung akan ada endapan-endapan yang akan menempel di situ. Nah, ini sama. Nanti senam nifas ini juga kita akan membantu meminimalisir terjadi komplikasi seperti emboli, trombosis, dan lain-lain. Okay? Next. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama merelaksasi otot-otot leher dan bahu. Jadi kalau tadi tujuan itu targetnya, jadi kalau manfaat ini keuntungannya, yaitu yang pertama merelaksasi otot-otot leher dan bahu. Kemudian yang kedua, memperbaiki regangan pada otot perut, jelas ya. Tadi ketika kita hamil, itu yang membesar tidak hanya rahimnya ya,
perut ini juga dia akan ikut meregang seperti kalau ibu-ibu bidan atau ibu-ibu nifas di sini, perut nanti bahkan sampai ada seperti garis-garis itu ya yang disebut stri ya. Kemudian untuk mengencangkan otot dasar panggul, nih ya nanti manfaatnya. Kemudian memperbaiki sikap tubuh. Nah, memperbaiki sikap tubuh seperti ibu-ibu lihat ya, kalau ibu-ibu postpartum mungkin lihat ya kalau berjalan sampai bungkuk-bungkuk itu ya, itu sudah rasanya sudah kayak nggak enak dilihat ya. Nah itu akan kita bantu dengan senam nifas ini, nanti sikap tubuh ibu biar tadi kelihatan cantik ya, kelihatan cantik dan tentu saja kelihatan bugar ya, karena posisi tubuhnya sudah tidak meringkuk lagi nggih. Kemudian memperbaiki sirkulasi darah, jelas ya, karena olahraga itu pasti memperbaiki sirkulasi darah dan memperlancar involusi. Kalau tadi ada subinvolusi ya, itu nanti supaya tidak terjadi subinvolusi, nanti kita akan melaksanakan senam nifas. Next. Sini, ini ya, ini termasuk pertanyaan yang tadi di sesi pertama. Apa sih syaratnya untuk senam nifas itu? Syaratnya yang jelas ibu harus sehat ya. Nanti untuk ibu postpartum spontan, ibu postpartum normal itu ibu harus dalam keadaan sehat. Jangan sampai ibu masih tekanan darah tinggi, masih malas-malas itu nanti disuruh senam nifas. Nah, seperti ini ya gambarannya. Untuk persiapan pasiennya ini kita lihat gambar yang pertama ini ibunya kayaknya masih mual-mual, masih males, masih ini ya. Jadi ini jangan sampai kalau seperti ini kita suruh, kita paksa untuk melakukan senam nifas. Yang kedua, apalagi ibunya demam ya di sini, ibu demam juga jangan kita ajak untuk senam nifas. Nah, ibu yang ketiga ini dia sudah ceria ini. Ini harusnya posisinya tidur ya, kalau sudah duduk seperti ini ibu sudah pulang ya di rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak apa. Ibu yang sudah pulang ke rumah pun, ibu yang sudah ada di rumah pun bisa kita ajari untuk melakukan senam nifas, karena nifas itu prosesnya panjang ya tadi ya, sampai beberapa minggu. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita mengajari ibu senam nifas, ibunya sampai mungkin ngelak ya. Kalau ngelak itu sudah bisa dibilang ini dehidrasi ibunya ini ya. Jadi kita sediakan atau kita siapkan ibu-ibu sebelum senam nifas, memang sama persiapan senam-senam seperti ini ya pada umumnya. Jadi jangan saat perut penuh ya, jangan saat perut penuh, juga jangan saat perut kosong sama sekali. Nanti ibunya lemes nanti kalau disuruh senam. Ya. Kemudian air putih kita siapkan, ibu nifas siapkan untuk membantu nanti saat dalam keadaan senam misalnya kok pengen minum nggak apa-apa minum. Oke, next. Nah ini persiapannya, ini ibu nifas yang sudah siap untuk melaksanakan senam nifas ya. Ini ibu nifas didampingi sama ibu petugas yang nanti akan mengajari atau akan melihat apakah senam si ibu ini benar atau enggak. Next. Nah, persiapan pakaian. Ini kalau untuk ibu-ibu yang sudah ada di rumah, kalau ibu ada pakaian yang jelas ya harus syarat pertama itu nyaman untuk ibu ya. Jangan sampai nanti untuk gerakan-gerakan tertentu ibu ribet, ini nggak bisa ditekuk, ini nggak bisa untuk gerak-gerak ini ya. Ini senam nifas di rumah sakit atau nanti mungkin bisa di klinik-klinik ibu bidan ya. Persiapan pakaian yang longgar dan nyaman dan yang menyerap keringat tentunya ya. Next. Kemudian persiapan tempat. Persiapan tempat ini bisa di ruang senam seperti ini ya, ruang senam seperti ini yang kita butuhkan matras, kemudian bantal, kemudian ruangan yang sejuk
jangan ruangan yang panas ya. Kalau tertutup rapat harus ada AC mungkin ya. Kemudian audio di sini untuk ketenangan ibunya ya, ketenangan ibu dalam melaksanakan senam nifas. Next. Nah, sekarang intinya ya, kita mulai pertama untuk gerakan-gerakan senam nifas. Next. Nah, bisa kita lihat ya, ibu nifas seperti itu, aduh perutku besar sekali ya. Gerakan pertama atau latihan pertama itu difungsikan atau tujuannya untuk menstabilkan panggul, menguatkan otot perut, bermanfaat juga untuk penyembuhan dan energi dalam rahim. Energi dalam rahim maksudnya begini, karena tadi rahim itu dia akan membesar. Dia butuh energi untuk mengecilkan. Jadi senam ini, gerakan ini berguna atau untuk membantu si rahim mempunyai energi untuk kembali ke posisi semula. Next. Nah, ini videonya ya. Monggo kita lihat videonya terlebih dahulu. Pada gerakan pertama ini, karena tadi ini ya, kita selalu menempatkan petugas di sisi ibu nifas, karena gerakan-gerakan di sini gerakan yang apa ya, kalau dilihat dari jauh itu enggak kelihatannya. Jadi petugas di sini meletakkan tangannya itu di atas tangan ibu, ya. Ibu posisi tidur terlentang. Kemudian kedua tangan ibu berada di perut seperti orang sholat itu ya. Oke, mulai muncul ya. Ini kita tarik, ayo ibu tarik nafas panjang, perut dikempiskan. Coba mungkin yang di rumah bisa juga ya mempraktekkan sambil duduk bisa. Jadi tarik nafas panjang, perut dikempiskan. Itu tangan Bu Bidan ikut turun. Kemudian buang nafas panjang, perut semakin mengempis. Ya, tarik nafas panjang, perut kempiskan. Buang nafas, perut tambah mengempis. Rileks, lepaskan. Ya, oke. Coba ibu-ibu bisa dipraktekkan ya. Tangannya ada di perut. Jadi tarik nafas panjang, itu perut mengempis. Bisa dibayangkan tarik nafas panjang, perut mengempis, buang nafas, perut tambah ditarik. Baru dilepaskan. Tarik nafas panjang, perut mengempis, buang nafas, perut tambah mengempis, rileks, lepaskan. Nah, ini gerakan ini halus ya ibu-ibu. Jadi kalau dari jauh, itu tentu saja tidak akan terlihat ya. Jadi saya selalu meminta tolong teman-teman untuk membantu mengecek gerakan ibu betul apa tidak. Ya, kalau sudah betul dilaksanakan 4-8 kali. Ya, ini fungsinya tadi ya menstabilkan ini ya, menstabilkan otot. Kemudian next. Untuk gerakan kedua ini sama posisinya. Nah, ini sama. Kita lihat. Ya. Gerakan ini untuk menstabilkan dan sama tadi ini gerakan untuk yang tadi ya, cuma memang ada 2 gerakan yang bisa dilakukan. Tarik nafas panjang, ini perut mengempis, bokong dijepit, kemudian kita seperti nahan pipis sama nahan buang air besar ya, ini Kegel juga ya. Jadi tarik nafas panjang, perut mengempis, bokong dijepit,
tahan pipis, tahan BAB, buang nafas, tambah dijepit, rileks. Kembali seperti semula. Tarik nafas panjang, kempis perut. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Oke, kita praktekkan ibu-ibu yang di rumah ya. Kita praktekkan, kita coba ketika kita nafas panjang, perutnya kita kempiskan, itu seperti itu ya. Kelihatan dia terangkat dari tempat tidur. Itu tarik nafas panjang, baru terangkat sedikit ya. Begitu buang nafas, dia tambah terangkat, rileks, kembali ke posisi semula. Sama ya untuk hitungannya, sama seperti gerakan yang pertama tadi. Ini kalau ibu-ibu rajin melakukan gerakan ini akan sangat bermanfaat sekali tadi untuk mengembalikan ini kekencangan vagina sama otot-otot perineum ya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali jika ibu-ibu melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk menstabilkan tulang belakang. Oke, tarik nafas panjang, regangkan tangan dan kaki, buang nafas tambah meregang, rileks kembali ke atas. Tarik nafas panjang, meregang, buang nafas tambah meregang, kembali rileks ke posisi semula. Ini dilakukan sama 4 kali posisi untuk bagian kiri, kemudian 4 kali juga untuk bagian kanan. Kemudian berikutnya, oke. Untuk berikutnya ini untuk menstabilkan atau menguatkan otot tulang belakang dan leher dan paha ya. Kita ini posisinya Ibu tarik nafas panjang, angkat bokong dari tempat tidur, tarik nafas panjang, rileks, buang, kemudian tarik nafas panjang, angkat lagi, kembali ke posisi semula. Nah ini juga dilakukan 4-8 kali. Ibu bisa melakukan senam-senam ini ketika buah hati Ibu tidur ya. Jadi ini gerakan-gerakan yang maksudnya tidak harus menyiapkan persiapan yang merepotkan. Jadi sebelum Ibu tidur pun bisa melakukan ini di samping buah hati Bunda nggih. Kemudian gerakan berikutnya ini tujuannya masih sama. Tarik nafas. Ya, tarik nafas, angkat badan. Buang nafas pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, tarik nafas, buang nafas. Begitu ya, Ibu ya. Oke. Itu sebagian atau sebenarnya itu gerakan-gerakan yang bisa dibilang inti ya dalam senam hamil. Nanti ada juga gerakan-gerakan yang posisi duduk atau posisi ini nanti bisa menghubungi saya di RSUD Sleman ya. Ibu-ibu, senam nifas ini bisa dilakukan di rumah ya, bisa dilakukan di rumah, dilakukan tadi bisa dilakukan seminggu lebih dari 2 kali sebenarnya, karena ini gerakan-gerakannya juga tidak terlalu berat ya. Cuma mungkin kalau untuk ibu-ibu yang dia dengan operasi sesar itu mungkin nanti kita butuh waktu untuk melakukannya nggih. Next, Mbak. Nah, di RSUD Sleman. Nah, di RSUD Sleman itu kita melakukan atau mempunyai program sangu kondur, di mana sangu kondur ini
oleh-oleh kita. Jadi jangan sampai Ibu Nifas itu pulang dengan kondisi tanpa membawa pengetahuan apa-apa. Tapi kita juga melakukan, saya yakin di mana-mana juga dilakukan ya KIE tentang gizi ibu hamil, personal hygiene, dan lain-lain. Nah, saya menambahkan sangu kundur itu dengan senam nifas ini tadi. Jadi senam nifas itu bisa dilakukan itu sampai mulai postpartum 24 jam sampai dengan 4 bulan untuk dilakukan. Dan saya yakin kalau itu dilakukan secara rutin, secara ibunya dengan kesabaran, terus saya yakin cantik dan bugar setelah melahirkan itu akan ibu dapatkan. Jadi ada kata-kata bijak mengatakan jika Anda memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Kalau Ibu Nifas mimpi, oh saya pengen cantik, saya ingin bugar, lakukan. Kemudian dorong diri Anda sendiri, karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan untuk Anda. Jelas, karena yang pengen cantik, pengen bugar itu kita. Jadi ya kita harus melakukannya sendiri. Ya. Terus jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu, jadi bersabarlah. Maksudnya begini, kalau Ibu baru melakukan senam ini seminggu, Ibu sudah merasa, ini kok kayaknya nggak ada hasil ya. Nah, itu tentu saja harapan Ibu akan semakin jauh untuk bisa menjadi cantik dan bugar setelah melahirkan. Dan yang terakhir, ini dari kakek kita, Albert Einstein ya. Anda hanya gagal jika Anda berhenti mencoba. Kalau Anda sudah baru, tadi seperti saya katakan, baru melakukan berapa kali, Anda sudah, ibu-ibu sudah males, sudah itulah kegagalan Anda. Begitu saja, ya. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada moderator Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Sri Sulistiawati. Ternyata banyak sekali gerakan-gerakan senam nifas yang hanya sederhana sebenarnya kalau dilihat tadi ya dari video yang diputar tadi. Cuman mungkin kalau belum mencoba beneran, apalagi Ibu habis melahirkan mungkin butuh effort ya Bu Lis ya. Karena tentunya dari gerakan-gerakan itu pasti ada banyak sekali manfaatnya bagi penyembuhan dan juga pemulihan untuk setelah melahirkannya. Baik, di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan, namun saya lebih memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya live. Silahkan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Satu penanya. Silahkan saya berikan kesempatan untuk raise hand. Ini ibu-ibunya sudah expert sepertinya Mbak Nisa ya, jadi saya kira sudah jelas. Iya, yang tergabung di partisipan di Zoom sudah 74 orang. Ini sambil kita tunggu yang ingin bertanya live, di sini sudah ada di kolom chat satu pertanyaan. Tapi mohon maaf karena nama username-nya di sini tidak bisa terbaca ya. Saya bacakan pertanyaannya, yaitu bagi ibu pos SC, apakah cara senamnya sama dengan ibu yang menjalani postpartum normal? Monggo Ibu Lis, saya persilakan. Terima kasih untuk yang bertanya ini ya. Sebenarnya polanya itu hampir sama, cuma waktunya yang berbeda. Yang jelas kita untuk di rumah sakit itu untuk pasien-pasien ibu-ibu postpartum dengan tindakan-tindakan itu akan kita konsultasikan dulu dengan dokter Objin ya Mbak Nisa, akan kita konsultasikan dulu. Kalau untuk gerakan itu sama waktu itu biasanya kita menunggu untuk kalau untuk SC itu sekitar 4-6 minggu, 4-6 minggu setelah post SC ya. Jadi kita menunggu kondisi ini ya, menunggu kondisi rahimnya yang tadi ini ya diiris tentunya ya, itu dia akan membaik dulu, baru kita lakukan senam nifas. Nah, biasanya juga kita nifas di RSUD Sleman itu untuk senam ini, untuk senam nifas Ibu SC itu hari ketiga.
Hari ketiga biasanya kita lakukan senam yang pertama tadi, gerakan pertama tadi, hanya untuk ini ya, untuk kasih. Tadi Mbak Nisa, maaf, ini tambahan dulu sedikit nggih. Tadi kita biasakan ibu-ibu bidan nggih, kalau kita mau melakukan senam nifas, kita bantu ibu-ibu untuk relaksasi dulu. Jadi ibu posisi tidur atau posisi mau tidur di tempat tidur atau di matras, itu kita bantu tarik nafas panjang, pelan, buang pelan-pelan sampai ibu-ibu benar-benar dalam kondisi relaksasi. Kemudian baru kita lakukan gerakan-gerakan senam tadi. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya, sepertinya ada peserta yang share screen tapi sudah kita ubah settingannya. Kemudian di sini sudah ada yang raise hand 1, Ibu Sri Sulis, Ibu Endang Rosidah ya. Silakan Ibu Endang Rosidah monitor. Silakan di-unmute Ibu Endang Rosidah. Monggo Ibu Endang Rosidah yang sudah raise hand. Silakan. Monggo, Bu Endang. Ya, halo Mbak Sulis. Ya, halo. Mohon videonya Bu Endang mungkin bisa dinyalakan supaya kita kenal semua aja. Halo. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Endang. Halo Bu Endang, monggo. Ya, halo Mbak Lis. Kepengen punya itunya apa? Leafletnya. Leaflet postpartum oleh-oleh buat ini, buat postpartumnya. Itu kan memang kalau kita ngajarin postpartum kita 6 jam, 8 jam udah pulang, jadi belum memungkinkan untuk diajarin senam nifas. Nah, senam nifasnya kan pas KN mungkin kunjungan rumah dan sebagainya. Atau kalau kita kasih oleh-oleh leaflet kan lebih ini lagi biar dia juga sendiri japlak ya kita ajarin. Mungkin belum berani kalau sehari 2 hari untuk mungkin seminggu baru berani gerak. Mungkin kalau pakai leaflet japlak mungkin ya. Gitu, makasih. Baik Bu Endang Rosidah, terima kasih. Kabarnya sehat-sehat aja nggih. Insya Allah ini nanti kita kerjasama dengan PKRS Rumah Sakit untuk membuat leaflet ini ya. Tapi kalau saya pribadi itu kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya kita kuasai dulu karena belum tentu orang dengan melihat, dengan membaca itu dia bisa mempraktekkan apa yang dia lihat dan apa yang dia baca. Dan prakteknya itu benar atau tidak, itu kita tidak tahu ya. Makanya saran saya untuk ibu-ibu bidan sedoyo ya, mungkin ini kalau sebelum kita menyarankan kepada pasien untuk, karena di YouTube pun banyak nggih, di media-media itu banyak senam-senam nifas yang bisa diikuti. Nah, itu ada baiknya kita kuasai dulu. Untuk leaflet nanti insya Allah Bu Endang nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Endang. Jadi memang untuk senam nifas dan senam hamil ini salah satu nilai plus dari pelayanan yang bisa didapatkan di RSUD Sleman. Seandainya nanti ibu-ibu bidan semua yang mungkin tidak terjangkau ya untuk ke RSUD Sleman, karena Bu Endang sepertinya di Cilacap ya Bu ya, kan jauh sekali ya kalau ke sini. Nah, nanti bisa mengikuti medsos di RSUD Sleman, baik Instagram maupun YouTube channelnya, kemudian bisa di Twitter dan di webnya. Nah, akan kita persiapkan untuk nge-share materi tentang senam nifas dan juga senam hamil. Begitu ya Bu Endang ya. Makasih. Yes, terus ini di kolom chat belum ada lagi pertanyaan. Ibu Lis, karena waktunya tinggal 2 menit ya untuk sesi yang kedua, di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan mungkin yang justru teman-teman atau ibu-ibu semua ini pengen tahu ya, mewakili perasaan atau hati dari suara hati ibu-ibu nifas semuanya. Nah, jadi apakah ada Ibu Lis gerakan-gerakan senam nifas yang tidak diperbolehkan pada kondisi ibu tertentu, misalkan dengan tensinya tinggi yang seperti tadi Dr. Laili sampaikan ya, ada yang tensi tinggi, kemudian atau mungkin pada saat persalinan mengalami penyulit-penyulit seperti itu, apakah ada
gerakan yang tidak diperbolehkan. Karena kan di YouTube banyak sekali nih yang beredar macam-macam senam nifas. Nah, kita sebagai bidan harus bisa ini ya, memilih. Nah, seperti apa itu caranya, Bu? Silakan. Terima kasih Mbak Nisa. Tadi yang awal itu sudah kita sampaikan, syarat-syarat untuk melakukan senam nifas itu Ibu harus sehat ya. Ibu harus sehat. Jadi untuk pasien-pasien dengan tensi tinggi seperti pada pasien preeklamsi atau eklamsi, kemudian tidak hanya itu pada pasien-pasien dengan seksio sesaria itu memang belum belum diwajibkan atau belum dianjurkan untuk melaksanakan senam nifas ya. Kalau hanya untuk merelaksasi itu bisa kita latihan nafas saja Mbak Nisa ya. Latihan nafas seperti ya tadi awal saya katakan, pertama rilekskan, ambil nafas panjang, kemudian buang pelan-pelan, ambil nafas panjang pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya bagian dari senam nifas ya, bagian dari senam nifas. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk memberi, biasanya ibu-ibu yang postpartum atau ibu nifas yang dia kemerungsung itu biasanya tensinya akan meningkat ya Mbak Nisa ya. Nah, ya, itu dengan yang seperti ini, yang dengan yang sederhana ini, kita sebenarnya sudah membantu kepada ibu nifas ya. Itu salah satu sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang kita, bentuk perhatian kita ibu-ibu bidan, terutama di ibu-ibu bidan di RSUD Sleman nggih. Jadi tadi ya saya sampaikan sangu kundur itu juga bentuk kasih sayang dan perhatian kita kepada ibu-ibu nifas yang lahir atau melahirkan di RSUD Sleman. Jadi monggo ibu-ibu nanti yang mau melahirkan di RSUD Sleman yang Mbak Nisa ya, nanti akan ketemu kita, akan kita beri sangu untuk kondur. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Lis. Sudah selesai nggih Ibu untuk sesi yang kedua materi mengenai senam nifas. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan senam nifas itu tidak hanya sekedar menjaga kesehatan secara fisik, tapi juga karena ada latihan nafas, kemudian ada relaksasi sehingga pikiran dan juga nanti untuk psikisnya dapat terlatih untuk tetap sehat ya Bu ya. Luar biasa sekali pemaparan yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Sulistiawati tentang senam nifas, yang ternyata gerakannya itu cukup sederhana, mudah dilakukan, namun sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagi Ibu nifas. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Sri Sulistiawati. Terima kasih ya untuk Mbak Nisa dan ibu-ibu yang hadir pada Zoom kali ini. Terima kasih sekali atas kehadiran atau kesempatan atau waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, mitra saya semua tentunya dapat menikmati layanan senam nifas yang sudah tadi seperti yang dipaparkan dalam materi Ibu Lis jika pasien atau menjalani persalinan di RSUD Sleman. Nah, layanan senam nifas ini merupakan program yang sudah rutin yang dikelola oleh Bangsal Nifas di RSUD Sleman dan dilakukan untuk semua ibu nifas termasuk pengguna BPJS pun, PBI pun akan tetap semua dilayani dengan sama. Sehingga hal ini merupakan nilai plus jika kita memilih RSUD Sleman sebagai tempat untuk menjalani persalinan. Hadirin yang berbahagia, tuntas sudah rangkaian acara seminar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun IBI yang ke-70. Semoga kegiatan seminar kesehatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya dengan harapan dan doa dari kita semua, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita diberikan kekuatan serta kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi mitra sehat semua, jangan lupa untuk follow media sosial RSUD Sleman untuk mendapatkan info-info terkini tentang pelayanan di RSUD Sleman beserta kegiatan-kegiatan seminar selanjutnya. Karena sejak ada pandemi COVID-19, RSUD Sleman sudah sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara online, baik itu melalui live YouTube maupun live Zoom, dan juga kita bekerja sama dengan RRI ataupun dengan TV, beberapa stasiun TV untuk selalu sharing informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua.
Mitra Sehat dapat memfollow akun media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan juga bagi teman-teman bidan semua yang hadir pada hari ini bisa memfollow akun Instagram IBI RSUD Sleman dan juga subscribe YouTube channel IBI RSUD Sleman untuk mendapatkan update kegiatan IBI serta informasi terkait organisasi IBI kita tercinta ini. Akhir kata, saya selaku moderator pada seminar kesehatan hari ini mohon undur diri. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam memandu jalannya acara seminar dan jika juga masih banyak kekurangan dalam teknis penyelenggaraan kegiatan seminar. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti seminar dengan sangat antusias. Sampai jumpa pada kesempatan kegiatan seminar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih diucapkan kepada Mbak Nisa yang telah memandu acara dari awal hingga akhir, juga tadi sudah diberikan closing meeting dan pesanan untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada seminar yang akan datang. Jangan lupa ikuti di Instagram kami, RSUD Sleman, juga di Twitter dan medsos RSUD Sleman yang lain. RSUD Sleman, mitra kesehatan Anda.